Hasil pertandingan Newcastle United versus Leicester City. Newcastle United memastikan raihan 3 angka saat menerima lawatan Leicester City pada pekan ke-33 Liga Premier Inggris minggu tadi malam. Lewat kemenangan 2-1, kendati begitu kemenangan ini tidak diraih The Magpies dengan mudah. Sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-19, tim besutan Eddie Howe itu berhasil berbalik unggul. Bahkan gol kemenangan The Magpies dicetak pada menit terakhir masa injury time via tandukan Bruno Guimaraes. Ex-gelandang bertahan Lyon itu tampil menjadi pahlawan kemenangan bagi Newcastle di laga ini. Tambahan 3 angka di laga ini membawa The Magpies memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Premier Inggris. Newcastle United berhasil menggeser Aston Villa di peringkat ke-14 klasemen sementara. Dengan koleksi 37 poin dari 32 laga, The Magpies unggul 1 poin atas Villa. Lalu di laga selanjutnya ada semifinal Piala FA antara Chelsea versus Crystal Palace. Chelsea berhasil menembus final Piala FA setelah mereka menang atas Crystal Palace di babak semifinal dengan skor 2-0. Bermain di Stadion Wembley, Chelsea menang 2-0 atas Crystal Palace. Masing-masing gol dicetak oleh Ruben Loftus-Cheek dan Mason Mount. Chelsea harus bersusah payah untuk bisa menundukkan perlawanan Crystal Palace karena kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. The Blues memastikan kemenangan berkat gol-gol yang diciptakan oleh Ruben Loftus-Cheek dan Mason Mount di babak kedua. Berkat hasil ini, Chelsea pun berhak melaju ke partai final untuk menantang Liverpool yang sehari sebelumnya berhasil mengandaskan Manchester City 3-2. Beralih ke Liga Spanyol, ada Atletico Madrid versus Espanyol. Atletico Madrid versus Espanyol dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2021-2022 sudah diketahui. Los Blancos yang bermain hanya dengan 10 pemain saja berhasil meraih kemenangan secara dramatis dengan skor 2-1. Bermain di Stadion Wanda Metropolitano minggu tadi malam, Atletico harus bermain dengan 10 orang saja karena Geoffroy Kondogbia di kartu merah wasit pada menit ke-71. Meski kedudukan sempat imbang, Atletico Madrid akhirnya meraih kemenangan berkat gol penalti dari Yannick Carrasco di menit 90 tambahan waktu. Lalu di laga selanjutnya ada Sevilla versus Real Madrid. Real Madrid menuntaskan comeback dramatis untuk menundukkan Sevilla dalam duel pekan ke-32 La Liga 2021-2022 Senin tadi pekan. Los Blancos menang dengan skor tipis 3-2. Bermain di Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid sempat kocar-kacir menghadapi permainan Sevilla. Tuan rumah bermain sangat baik di babak pertama dan berhasil mengejutkan tim tamu. Sevilla unggul 2 gol lebih dahulu lewat Ivan Rakitic dan Eric Lamela. Madrid bangkit di babak kedua dan balas mencetak 3 gol melalui Rodrigo, Nacho, dan Karim Benzema. Kemenangan ini krusial bagi Madrid untuk menjaga jarak dari kejaran Sevilla di puncak klasemen sementara. Beralih ke Liga Prancis, ada PSG versus Marseille. Paris Saint-Germain mengalahkan Olympique Marseille 2-1 pada laga ke-32 Liga Prancis 2021-2022. Hasil positif di Parc des Princes Senin dini hari ini membuat Les Parisiens diambang juara. Pada laga kandang itu, PSG unggul dulu 1-0 pada menit ke-12 lewat Neymar. Namun dibalas oleh Marseille melalui Duje Kaletakar di menit ke-31. Tuan rumah memimpin lagi berkat penalti dari Kylian Mbappe jelang rehat. Kemenangan ini membuat PSG makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 74 poin dan unggul 15 poin atas Marseille. Dengan tersisa 6 partai laga lagi, Lionel Messi dan kawan-kawan hanya butuh setidaknya 4 poin lagi untuk juara. Pasalnya, Marseille yang kini berada di posisi kedua memaksimalkan hanya bisa mengumpulkan 77 poin. Ini bisa diartikan perburuan gelar Liga Prancis sudah berakhir.
Beralih ke Liga Jerman, ada Arminia Bielefeld versus Bayern Munchen. Bayern Munchen pulang dengan poin penuh dari lawatannya ke markas Arminia Bielefeld. Bayern Munchen menang 3-0 untuk memantapkan posisinya di puncak klasemen Bundesliga. Laga Arminia Bielefeld versus Bayern Munchen dalam lanjutan Bundesliga digelar di Stadion Sucho Arena Bielefeld Minggu tadi malam. Bayern Munchen bertekad bangkit usai disingkirkan oleh Villarreal di Liga Champions. Berkat kemenangan ini, Bayern Munchen kini mengumpulkan 72 poin dari 30 pertandingan di puncak klasemen Liga Jerman. Sementara itu, Arminia Bielefeld belum keluar dari zona degradasi dengan menempati posisi ke-17 dengan 26 poin. Lalu di laga selanjutnya ada Bayer Leverkusen versus RB Leipzig. RB Leipzig meraih poin penuh saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen di Bay Arena dalam pekan ke-30 di ajang Bundesliga 1 Senin tadi pekan. Bertanding di Bay Arena, kedua tim sama-sama bermain ngotot dan keras sejak awal pertandingan. Masing-masing bermain dengan kekuatan penuh. Lalu di babak kedua, RB Leipzig berakhir mengkandangkan tim Bayer Leverkusen. Mereka mempermalukan Bayer Leverkusen dengan skor 1-0. Atas hasil ini, Bayer Leverkusen berada di urutan ketiga pada klasemen Bundesliga 1. Fantastis, calon pemilik baru AC Milan siapkan dana belanja 4,6 triliun rupiah. Saat ini AC Milan dimiliki oleh manajemen corporation. Mereka sebelumnya mengambil alih Rossoneri dari tangan pengusaha asal Cina yaitu Yong Hong Lee. Sekarang ini ada kabar bahwa Milan akan beralih tangan lagi, sebab Rossoneri disebut diminati oleh perusahaan dari Bahrain bernama Investcorp. Menurut Ansa, negosiasi telah berlangsung dan bergerak maju dan jika jadi maka Rossoneri bisa dibeli senilai sekitar 1 miliar euro. Uji tuntas saat ini disebut sedang berlangsung. Laporan itu juga menyebutkan bahwa proses akuisisi kemungkinan baru akan dituntaskan pada akhir musim. Lalu kini ada kabar tambahan yang akan membuat fans AC Milan tersenyum makin lebar. Jika proses akuisisi berhasil, Investcorp akan menyediakan dana melimpah untuk belanja pemain. Kabarnya mereka akan menyediakan dana hingga 300 juta euro atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Kabar adanya tambahan belanja 300 juta euro ini tentu akan membuat AC Milan semeringah, sebab mereka sekarang sedang berjuang untuk mendatangkan sejumlah pemain baru berkualitas pada musim panas 2022 mendatang. Cristiano Ronaldo terima bonus sebesar 15 miliar rupiah. Cristiano Ronaldo dilaporkan akan menerima bonus sebesar 850.000 pound sterling atau sekitar 15 miliar rupiah menyusul 3 golnya dalam kemenangan 3-2 Manchester United atas Norwich City pada Sabtu kemarin. Dilansir dari The Sun, 3 gol pemain asal Portugal itu memicu aktifnya klausul terkait bonus dalam kontraknya setelah mencapai 21 gol pada musim 2021-2022. Diperkirakan bahwa dalam kontrak Ronaldo ada bonus 750.000 pound sterling atau sekitar 14 miliar rupiah untuk mencetak 20 gol dalam semusim. Dan tambahan 100.000 pound sterlingnya lagi sekitar 1 miliar rupiah untuk gol 3 golnya ke gawang Norwich City. Pemain berusia 37 tahun itu akan menerima 100.000 pound sterling lagi atau sekitar 1 miliar untuk setiap gol yang dicetaknya dalam 6 pertandingan tersisa Manchester United di musim ini. Real Madrid tertarik datangkan Reece James. Reece James menjadi salah satu pemain penting dalam menjalankan peran di sisi kanan Chelsea musim 2021-2022. Sejak dipromosikan dari Akademi Chelsea pada 2019 lalu, Reece James berkembang menjadi salah satu bek berkelas di dunia. Peran pentingnya di sisi kanan The Blues disejajarkan oleh pemain apik lainnya seperti Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dan Kyle Walker dari Manchester City. Dilansir dari Express, saat ini Real Madrid memantau sang pemain untuk mengisi pos bek kanan. Ketertarikan ini ditunjukkan setelah Reece James tampil memukau bersama Chelsea saat melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions 2021-2022.
Kendati gagal lolos ke semifinal usai Chelsea tersingkir dengan agregat 4-5, penampilannya memikat pelatih Real Madrid yaitu Carlo Ancelotti. Musim ini James menjadi andalan di bawah asuhan Thomas Tuchel, kendati juga tak jarang menderita cedera yang membuatnya harus absen. Beralih ke berita lokal, Elkan Bagot resmi catatkan sejarah di Inggris. Bek muda timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot resmi mencatatkan sejarah di Liga Inggris. Sejarah tersebut adalah tampil sebagai pemain pertama asal Indonesia di kompetisi Inggris, meski Elkan masih tampil di kompetisi kasta ketiga Football League One. Debut tersebut diukir pemuda berusia 19 tahun ini pada laga lanjutan FL1 pekan ke-43 antara Rotherham United kontra Ipswich Town. Tak tanggung-tanggung pada laga ini Elkan dipercaya bermain penuh. Dalam formasi 3 bek, Elkan melengkapi trio lini belakang yang juga dihuni oleh Luke Wolfenden serta pemain senior ex Aston Villa bernama Janoi Donasi. Sejatinya lini belakang Ipswich mampu tampil solid sepanjang pertandingan tersebut. Sayang, Rotherham memang sedang dalam tren bagus musim ini dan mereka tetap bisa mengalahkan Ipswich Town dengan skor tipis 1-0 yang dicetak oleh Michael Smith. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.